Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa semua meriah. Masihkah kau mencoba untuk berat kita Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Udah gampang itu. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas dari bahaya. Tiada tingginya melebihi logika. Kami tuh sekelas pengennya belajar di luar nih, karena kan ini kan udah persiapan mau perpisahan. Gimana nih Bu? Bisa nggak? Tunggu dulu cek sama teman sebentar ya. Oke Bu. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Jadi kita mau ngapain nih di bawah nih? Bu, cerita ya, Bu. Iya, Bu, cerita yuk. Cerita tentang apa ini? Cerita tentang pengalaman aja yuk. Pengalaman apa dulu nih? Gimana kalau pengalaman Ibu waktu SMA? Iya, Bu, ceritain dong, Bu. Jadi, Ibu dulu masa SMA itu dulu Ibu paling ingat teman-teman Ibu sewaktu kelas 11 sampai kelas 12. Ibu ingat dulu Ibu berada di kelas 11 Einstein, tapi kami pernah membuat nama khusus untuk kelas kami itu. Namanya Persebens, yang artinya Persatuan 11 Einstein. Kelas 11 itu masih menjadi awal kami beradaptasi bareng-bareng, karena kami berasal dari kelas 10 yang berbeda-beda. Saya ingat dulu kami punya wali kelas namanya Miss Melianta. Dia orangnya cantik sekali, baik, perhatian, dan sangat gaul. Saat itu datang, kami tak ada menemani. Sewaktu kelas 11, Ibu ingat, Ibu diangkat jadi ketua kelas. Dan Ibu punya teman-teman juga yang satu angkat kelas. Tuh ada Petrus, ada Gita, ada Kesha. Akan berteman pahit luapkanlah saja. Dulu sewaktu kelas 11, kami sering cekcok di kelas. Namun puji Tuhannya, kami bisa menyelesaikan semua kesalahpahaman itu, masalah itu dengan baik-baik. Jika bertanya soal menyesal, jujur Ibu tidak pernah menyesal berjumpa dengan orang-orang seperti mereka. Justru Ibu bangga, karena dengan kehadiran mereka dalam hidup Ibu mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ibu ingat dulu sewaktu kelas 11, kami punya teman namanya Kesha. Dia dulu pergi pindah sekolah ke Jakarta. Sebenarnya jujur berat kami untuk melepaskannya.
Namun itu harus terjadi. Dan kami juga punya teman yang namanya Bene. Dia juga berpisah dengan kami. Dia pindah kelas. Ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Dan ya begitu, kami tetap melanjutkan perjalanan kelas kami hingga sampai ke kelas 12. Saat kelas 12 lah, ibu sudah mulai mengenal bagaimana teman-teman kelas ibu dulu. Ibu ingat dulu saat kelas 12, ibu ganti wakil ibu dari Petrus menjadi Kristi. Kristi orangnya baik sekali sama ibu dulu. Ibu ingat dia selalu menolong ibu ketika ibu kesusahan. Dia orangnya cantik dan dia punya pacar namanya dulu Mike. Ibu juga ingat dengan bendahara ibu dulu namanya Gita. Dia baru gersang. Dia orangnya lumayan galak dan sedikit pemilih. Ibu juga ingat dia punya wakil namanya Irna. Kelak akan menjadi mana ungkapan cintaku dari hati. Ibu juga ingat dia punya wakil namanya Irna. Irna orangnya sangat kuat. Di tengah-tengah kami yang tidak puasa, dia tahan puasa. Karena dia satu-satunya orang di kelas kami yang beragama Muslim. Ibu mengenal Irna bukan sejak SMA, tapi ibu mengenal Irna sejak SD. Tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Ibu ingat, ibu juga punya sekretaris dulu namanya Keisha. Dan ibu sering memanggil dia Eda. Karena dia dulu punya pacar, itu turang saya. Ibu juga ingat, dia punya wakil, namanya itu Pipi. Yang sering aku panggil Aci. Dia orangnya lucu. Walaupun kadang gak lucu-lucu banget, tapi aku kalau ngelihat mukanya aja langsung ketawa. pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Dan mereka semua adalah satuan perangkat dengan ibu yang selalu menolong ibu ketika ibu kesusahan untuk mengatur kelas. Dan puji Tuhannya, kami selalu mampu untuk bekerja sama. Ibu ingat dulu kelas ibu punya ahli pengedit gitu ya, namanya Nicholas. Dia orang yang selalu mengedit setiap dokumentasi kami, karena memang dia punya bakat dalam hal itu, yang membuat sampai sekarang kami masih bisa melihat hasil dokumentasinya di YouTube ataupun di sosmednya yang lain. Pelangi takkan terikat waktu. Ibu juga ingat dulu dengan orang-orang yang sering membuat rusuh di kelas. Ada Ale, ada Sio, Davael, Jonathan, Andreas, Petrus, dan itu aja sih yang ibu ingat. Ibu dulu ingat di kelas kami itu ada 8 orang laki-laki.
Dan menurut ibu hanya satu yang waras, walaupun tidak waras-waras banget. Itulah yang namanya cuman Nicholas tadi. Di zaman-zaman kelas 12 ibu dulu, ibu ingat kami mungkin sama seperti masa kalian saat ini. Kami sering melakukan dan mendokumentasikan sebuah tren TikTok ya. Dan ibu ingat juga banyak video-video kerandoman kami bersama-sama. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Oh iya, makasih ya. Ternyata pengalaman ibu sama yang kayak kami rasain sekarang. Jika aku bisa, ku akan kembali. Semua yang dimulai pasti akan berakhir. Tetapi kenangan tentang hari ini akan selalu hidup dalam hati kita. Kita mungkin akan berada di tempat yang berbeda, tapi tawa, tangis, dan cerita-cerita kita di bangku sekolah akan selalu menyatukan kita. Sampai bertemu di masa depan teman-teman. Sehat selalu. Ini bukan selamat tinggal, tapi ini sampai jumpa lagi. Ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin